Halo, Assalamualaikum. We're back. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan ngebahas salah satu peristiwa paling mengguncang dalam sejarah Amerika, yaitu case pembunuhan Presiden John F. Kennedy, sebuah tragedi yang terjadi di siang hari di depan publik, namun hingga kini itu masih menyisakan banyak tanda tanya. Siapa pelakunya? Apakah benar hanya satu orang? Atau ada kekuatan lain di balik layar? From office report to konspirasi teori, mari kita telusuri kisah yang membuat dunia terus bertanya. Stay with me and let's begin the story. Oke, jadi pada tanggal 22 November 1963, Amerika Serikat bangun seperti biasa tanpa firasat bahwa hari itu akan tercatat sebagai salah satu momen paling kelam dalam sejarah dunia modern. Presiden John Fitzgerald Kennedy, Presiden ke-35 Amerika Serikat, sedang melakukan kunjungan politik ke negara bagian Texas, tepatnya itu di kota Dallas. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat dukungan politik menjelang pemilihan presiden berikutnya. John F. Kennedy yang dikenal muda, karismatik, dan penuh optimisme ingin menunjukkan kedekatannya dengan rakyat. Bersama istrinya, Jacqueline Kennedy, dia itu menaiki mobil kepresidenan terbuka, tersenyum melambaikan tangan, dan menikmati sambutan hangat ribuan warga yang berjejer di sepanjang jalan. Gak ada pengamanan ketat seperti standar masa kini, karena pada saat itu Presiden Amerika tuh masih dianggap cukup aman di tengah rakyatnya sendiri. Ketika iring-iringan mobil ini tuh memasuki kawasan Dealey Plaza, suasana tuh masih terasa ramai. Namun, tepat pukul 12.30 siang, suara tembakan memecah di udara. Dalam hitungan detik, Presiden Kennedy tertembak, tubuhnya terhuyung ke depan, lalu kepalanya tuh terkena tembakan fatal yang disaksikan langsung oleh sang istri. Jacqueline Kennedy tampak panik, mencoba menahan tubuh suaminya, dan mobil kepresidenan segera melaju dengan kencang menuju rumah sakit di Parkland. Di sana para dokter berusaha menyelamatkan nyawanya, tetapi luka tembak tersebut terlalu parah. Sekitar 30 menit kemudian, John F. Kennedy dinyatakan meninggal dunia. Amerika Serikat terdiam, dunia membeku, seorang presiden tewas di siang bolong di depan publik di jantung negaranya sendiri. Berita kematian John F. Kennedy menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Stasiun televisi menghentikan siaran reguler. Radio menyiarkan kabar duka berulang-ulang. Rakyat Amerika menangis, terkejut, dan tidak percaya. John F. Kennedy bukan hanya seorang presiden, tetapi simbol harapan generasi pasca perang. Seorang pemimpin muda yang berbicara tentang masa depan, perdamaian, dan kemajuan. Dalam sekejap, harapan itu runtuh. Namun di balik duka mendalam, satu pertanyaan besar segera muncul. Siapa yang membunuh Presiden John F. Kennedy? Gak lama setelah penembakan, polisi menangkap seorang pria bernama Lee Harvey Oswald. Dia adalah mantan marinir Amerika Serikat yang pernah tinggal di Uni Soviet dan bekerja di Texas School Book Depository, gedung yang menghadap langsung ke Dealey Plaza. Polisi menemukan senapan di lantai 6 gedung tersebut, dan si Oswald ini tuh dituduh sebagai penembak tunggal. Namun, sejak awal, si Oswald ini tuh membantah tuduhan tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya tuh hanyalah dijadikan kambing hitam. 2 hari kemudian, sebelum sempat diadili atau mengungkapkan versinya di pengadilan, Oswald ini tuh ditembak mati oleh Jack Ruby, seorang pemilik klub malam di ruang bawah tanah kantor polisi. Nah, semuanya itu disiarkan langsung di televisi nasional. Amerika kembali terkejut, satu-satunya tersangka utama tewas sebelum sempat berbicara. Nah, kematian si Oswald ini terus justru memperdalam misteri. Mengapa ia dibunuh sebelum diadili? Apakah Jack Ruby bertindak sendiri atau ada pihak lain yang ingin membungkam Oswald? Nah, pemerintah Amerika Serikat kemudian membentuk Komisi Warren untuk menyelidiki pembunuhan tersebut. Dan setelah penyelidikan panjang, Komisi Warren menyimpulkan bahwa Lee Harvey Oswald bertindak sendirian dan nggak ada konspirasi di balik pembunuhan John F. Kennedy.
Namun, kesimpulan itu tuh serta-merta tidak diterima oleh publik. Banyak detail dari laporan tersebut tuh dianggap janggal dan sulit diterima secara logika. Salah satu bagian paling kontroversial adalah teori peluru ajaib yang menyatakan bahwa satu peluru itu bisa menembus tubuh Kennedy lalu melukai gubernur Texas yaitu John Connally yang duduk di depannya dengan lintasan yang sangat-sangat kompleks. Bagi sebagian orang, teori ini terasa tidak masuk akal secara fisika maupun balistik. Keraguan ini memicu lahirnya berbagai teori konspirasi yang terus berkembang hingga puluhan tahun kemudian. Seiring berjalannya waktu, pembunuhan John F. Kennedy menjadi ladang subur bagi spekulasi. Ada yang meyakini keterlibatan mafia, mengingat pemerintahan Kennedy ini tuh sangat keras terhadap kejahatan terorganisir. Ada juga teori yang menuduh Sia karena konflik internal terkait kebijakan luar negeri, Kuba, dan Perang Dingin. Sebagian bahkan mencurigai militer Amerika sendiri yang merasa terancam oleh keinginan John F. Kennedy untuk mengurangi eskalasi perang. Tidak ketinggalan teori tentang keterlibatan Uni Soviet dan Kuba, mengingat latar belakang Oswald dan ketegangan global saat itu. Gak ada satupun teori yang benar-benar terbukti, tetapi banyak di antaranya cukup kuat untuk membuat publik terus bertanya-tanya. Rekaman Zapruder, sebuah video amatir yang merekam detik-detik penembakan, menjadi salah satu bukti paling analisis dalam sejarah. Setiap gerakan, setiap frame, setiap sudut kepala Kennedy dipelajari berulang-ulang. Bagi sebagian orang, rekaman ini menunjukkan adanya lebih dari satu penembakan. Bagi yang lain, justru menguatkan versi resmi. Namun yang pasti, rekaman ini menjadi simbol bahwa kebenaran terkadang justru semakin kabur ketika terlalu banyak mata mencoba menafsirkannya. Dampak pembunuhan John F. Kennedy ini tuh jauh melampaui peristiwa itu sendiri. Kepercayaan publik terhadap pemerintah Amerika mulai terkikis. Jika seorang presiden bisa dibunuh tanpa kejelasan yang memuaskan, maka apalagi yang mungkin disembunyikan. Tragedi ini sering disebut sebagai akhir dari era kepolosan Amerika, awal dari masa penuh kecurigaan, protes, dan krisis kepercayaan terhadap otoritas. Dunia nggak lagi memandang kekuasaan dengan cara yang sama. Bagi keluarga John F. Kennedy, tragedi ini meninggalkan luka yang tak terucapkan. Jacqueline Kennedy dengan pakaian berlumuran darah berdiri tegar atas sumpah jabatan presiden baru diucapkan. Gambar ini menjadi simbol duka dan ketabahan. Anak-anak John F. Kennedy tumbuh tanpa ayah dan Amerika kehilangan seorang pemimpin yang potensinya terhenti sebelum waktunya. Hingga hari ini, lebih dari 6 dekade setelah peristiwa itu, pembunuhan John F. Kennedy masih menjadi misteri yang belum benar-benar selesai. Dokumen rahasia terus dibuka sedikit demi sedikit, tetapi nggak pernah sepenuhnya menjawab semua pertanyaan. Dan bagi sebagian orang, kebenaran mungkin sudah jelas, namun bagi banyak lainnya kebenaran itu masih tersembunyi di balik arsip, kesaksian yang hilang, dan mereka yang telah meninggal. Pembunuhan John F. Kennedy bukan hanya tentang siapa yang menarik pelatuk, tapi tentang bagaimana satu peristiwa mampu mengubah arah sejarah, menguncang kepercayaan, dan meninggalkan luka kolektif yang tak pernah sepenuhnya sembuh. Selama masih ada pertanyaan yang belum terjawab, selama itu pula nama John F. Kennedy akan terus hidup, namun bukan hanya sebagai presiden yang tewas, tetapi sebagai pusat dari salah satu misteri terbesar yang pernah dikenal dunia. Oke, itu dia guys tentang pembunuhan John F. Kennedy. Pembunuhan John F. Kennedy itu meninggalkan satu pesan sunyi dalam dunia kekuasaan. Kebenaran itu tidak selalu hilang, kadang hanya disembunyikan. Jadi sebelum kalian menonton video ini, ingat satu hal, bukan semua rahasia ingin ditemukan, dan bukan semua pertanyaan aman untuk diajukan. Oke, sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you guys in next video. Thank you. Bye bye.